Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Nur Sadrina. Saya dari Prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini saya akan membahas materi, yaitu ada 4 materi. Yang pertama ada asam basa, yang kedua ada proses penyembuhan luka, yang ketiga ada farmakologi, dan yang terakhir ada prinsip obat. Langsung saja ke materinya. Di materi pertama ada asam basa. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar plus akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH. Asam atau acid adalah ion hidrogen donor proton. Suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbang H+. Basa adalah ion hidroksida aseptor proton. Suatu cairan yang bersifat basa bila sanggup menerima H+. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa yang pertama ada pemberian asam melalui makanan, yang kedua penambahan secara endogen dari hasil metabolisme, laknat, yang ketiga pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus, yang keempat pengeluaran asam karbonat H2CO3 oleh paru-paru, dan yang terakhir ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu asidosis respiratorik, yaitu peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Yang kedua ada alkalosis respiratorik, defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma. Alkalosis respiratorik dapat terjadi pada keadaan yang pertama hiperventilasi emosional, yang kedua keracunan salisilat, yang ketiga gangguan pusat pernafasan. Yang kedua ada asidosis metabolik, yaitu defisit bikarbonat. Keadaan ini sering terjadi pada penderita dengan diabetes mellitus tak terkontrol, anoksida jaringan sehingga terjadi penimbunan asam laknat, diare, dan gangguan fungsi ginjal. Yang keempat ada alkalosis metabolik, yaitu peningkatan bikarbonat. Hal ini terjadi bila asam kuat keluar dari dalam tubuh, misalnya pada keadaan muntah-muntah, banyak HCl yang keluar. Ada gangguan metabolik. Bila gangguan metabolik turun, itu akan mengalami asidosis metabolik, terus hiperventilasi, PCO2-nya menurun, dan pH-nya normal. Sedangkan gangguan metabolik naik itu akan mengakibatkan alkalosis metabolik, hipoventilasi, PCO2, dan pH normal. Gangguan respiratorik. Bila gangguan respiratorik naik, hipoventilasi itu akan menyebabkan asidosis respiratorik dan ginjal menahan HCO3 dan mengeluarkan urin asam. Sedangkan bila respiratoriknya turun hiperventilasi itu akan mengakibatkan alkalosis respiratorik, ginjal mengeluarkan HCO3 dan urinnya basa. Di sini ada pH normal. pH normal itu 7,35 sampai 7,45. pH kurang dari 7,35 itu disebutnya asam atau asidosis. Sedangkan pH lebih dari 7,45 itu disebutnya basa atau alkalosis. PCO2 normal itu 35 sampai 45. PCO2 kurang dari 35 itu disebutnya basa. Sedangkan PCO2 lebih dari 45 itu disebutnya asam atau asidosis. Selanjutnya ada HCO
3, normalnya itu 22 sampai 26. HCO3 kurang dari 22 itu disebutnya asam atau asidosis, sedangkan HCO3 lebih dari 26 itu disebutnya basa atau alkalosis. PCO2 itu menggambarkan respiratorik, sedangkan HCO3 menggambarkan metabolik. Selanjutnya ada proses penyembuhan luka. Luka adalah rusaknya integritas jaringan atau organ yang disebabkan oleh beberapa jenis cedera. Berdasarkan kedalaman dan luasnya, luka dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada luka superficial, luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan dermis. Yang kedua itu luka partial thickness, luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis atas. Luka partial thickness terdiri dari dua bagian, yaitu ada luka partial thickness stadium 1. Terus itu lapisan epidermis hilang atau lecet. Sedangkan luka partial thickness stadium 2, lapisan epidermis hilang atau lecet sampai dermis bagian atas. Yang ketiga ada luka full thickness. Luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fasia dan otot. Luka full thickness terdiri dari dua stadium, yaitu luka full thickness stadium 3. Ini lapisan epidermis hingga subkutannya rusak. Terus ada luka thickness stadium 4. Itu lapisan subkutan hingga otot dan tulangnya rusak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka itu ada, yang pertama ada umur. Pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh lukanya dibandingkan dengan pasien yang telah usia lanjut. Hal ini terkait perubahan-perubahan yang telah terjadi pada orang tua, seperti pada vaskular telah terjadi aterosklerosis dan atrofi kapiler yang akan mengganggu kelancaran aliran darah menuju luka. Yang kedua ada nutrisi. Pasien ini sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya, seperti protein, vitamin C dan vitamin A, serta mineral. Protein itu contohnya kayak misalkan tumbuh-tumbuhan dan hewani. Yang ketiga ada medikasi, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh, obat golongan steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker. Yang keempat ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka. Yang kelima ada obesitas. Ini pasien yang memiliki berat badan akan lebih mempunyai resiko penyembuhan luka yang lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipose atau lemak tidak adekuat. Yang keenam ada penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Yang terakhir ada gaya hidup yang buruk seperti merokok, itu dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Merokok juga menyebabkan aliran darah tidak lancar karena terjadi peningkatan agregat platelet dalam sistem sirkulasi darah. Proses penyembuhan luka.
Proses penyembuhan luka ditandai dengan adanya proses pemecahan katabolik sel-sel yang mati dan proses pembentukan anabolik sel baru. Pada dasarnya proses anabolik telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukaan. 3 perubahan morfologik pada luka sesuai dengan tampilan atau fase penyembuhan. Yang pertama ada fase inflamasi. Pada fase inflamasi terdapat respons vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing. Yang kedua ada fase proliferasi. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Pada fase ini, protein sangat diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi, pembuluh darah, dan jaringan baru. Yang ketiga ada fase maturasi. Fase maturasi ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Dan untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan kolagen yang diproduksi. Kolagen yang berlebihan akan menyebabkan penebalan pada jaringan parut atau hypertrophic scar. Luka dikatakan sembuh jika kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan kulit mampu untuk melakukan aktivitas yang normal, dan hasil yang dicapai sangat tergantung dari kondisi biologik masing-masing individu, lokasi serta luas lukanya. Penyembuhan luka yaitu proses penyembuhan luka terjadi dari 2 komponen utama, yaitu ada regenerasi dan repair atau perbaikan. Regenerasi itu adalah pergantian sel yang telah hilang dengan sel-sel yang bertipe sama. Sedangkan repair atau perbaikan adalah tipe akhir kesembuhan luka. Tahapan penyembuhan repair terdiri dari intension, primer, sekunder, dan tersier. Materi yang selanjutnya ada farmakologi dasar. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Dan obat itu adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit dan mengobati penyakit tersebut. Dosis diberikan kepada anak-anak, dewasa, orang tua. Dan rute pemberian obat itu melalui oral, intravena, intramuskuler, sublingual, okular, nasal, otik inhalasi, transdermal, vagina, dan dubur. Regulasi obat itu ada obat keras, contohnya itu kayak narkotika, terus ada obat terbatas, obat bebas, dan obat tradisional itu contohnya jamu-jamuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon penderita terhadap obat ada faktor obat yang diberikan, ada dosis yang diminum, kondisi fisiologik, kondisi patologis, toleransi infeksi dengan obat, dan faktor genetik. Ada faktor farmakokinetik, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua ada faktor farmakodinamik, yaitu ada interaksi obat, ada mekanisme homeostatis, dan keadaan fungsi jaringan. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respons khas untuk obat tersebut. Obat dan reseptor itu dapat menimbulkan efek terapi obat. Inflamasi merupakan respon vaskuler dan seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Obat inflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflammatory drugs adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Contoh obatnya itu ada asam mefenamat dan diklofenak. Selanjutnya ada anti-infeksi, golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Infeksi itu bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Antibakteri itu disebut antibiotik, berbeda dengan antivirus dan anti jamur.
Selanjutnya ada obat gangguan sistem pencernaan, yaitu ada luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikis lapisan dinding lambung, menghindari makanan pedas, dan makan tiap 2-3 jam karena waktu pengosongan lambung. Ada GERD, terjadi karena asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada esofagus. GERD termasuk penyakit kronik pada sistem pencernaan. Selanjutnya ada obat gangguan saluran kemih. Yang pertama ada E. coli, merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. 2. Ada analgesik, merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Yang 3. Ada antipiretik, adalah obat penurun panas. Selanjutnya ada obat kardiovaskuler. Obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah itu tersumbat karena adanya penumpukan lemak atau sering disebut kolesterol dan kurangnya berolahraga. Materi selanjutnya ada prinsip obat. Prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Yang pertama itu ada peroral. Pemberian obat peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Keuntungan obat oral ini yaitu ada praktis, aman, dan ekonomis. Selain ada keuntungan, ada kelemahannya juga, yaitu ada efek yang timbul biasanya lambat, tidak akan efektif jika penggunaan sering muntah-muntah, kurang disukai karena rasanya pahit, dan iritasi pada saluran cerna. Macam-macam obat oral itu ada paracetamol, omeprazol, obat genesik. Selanjutnya ada parental. Parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, yaitu melalui saluran pencernaan, tapi langsung ke pembuluh darah. Keuntungannya itu ada efek timbul lebih cepat dan teratur, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar dan muntah-muntah, sangat berguna dalam keadaan emergensi. Dan kelemahannya itu ada dibutuhkan kondisi asepsis, menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis, dan ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obatnya. Selanjutnya ada intrakutan. Intrakutan ini adalah obat dalam lapisan dermal kulit, tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan bagian ventral. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang akan disuntikan untuk menghindari pasien dari efek alergi obat dengan skin test. Selanjutnya ada subkutan. Subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan itu ada vaksin, obat-obatan preoperasi, heparin, narkotik, dan insulin. Pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Pada pemakaian injeksi subkutan untuk jangka waktu yang lama, maka injeksi perlu direncanakan untuk diberikan secara rotasi pada area yang berbeda. Dan jaringan subkutan ini berisi reseptor nyeri sehingga hanya dosis kecil obat yang larut air dan tidak mengiritasi harus diberikan melalui rute. Selanjutnya ada intramuskuler. Intramuskuler adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Daerah ini digunakan dalam penyuntikan dikarenakan massa otot yang besar, vaskularisasi yang baik, dan jauh dari saraf. Tujuannya itu pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Lokasi penyuntikannya itu di daerah paha, vastus lateralis, terus ada posisi berbaring, dan posisi tengkurap atau lengan atas. Selanjutnya ada intravena. Intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Tujuan memasukkan obat secara cepat ini mempercepat penyerapan obat. Dan lokasinya itu ada di lengan, ada di tungkai, ada di leher, dan pada kepala.
ada topikal. Topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, misalnya obat tetes mata, salep, dan tetes telinga, dan lain-lain. Cara pemberian obat pada mata dan dengan tetes mata atau salep mata. Tetes mata diberikan untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata dengan cara medilatasi pupil untuk pengukuran refraksi lensa. Dengan cara melemahkan otot lensa, kemudian dapat juga digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Yang terakhir ada inhalasi. Inhalasi adalah satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori atau saluran pernapasan, akut dan kronik. Penumpukan muskus di dalam saluran napas, peradangan dan pengecilan saluran napas ketika serangan asma dapat dikurangi secara cepat dengan obat dan teknik penggunaan inhaler yang sesuai. Terapi inhalasi juga dapat diartikan sebagai suatu pengobatan yang ditujukan untuk mengembalikan perubahan-perubahan patofisiologi, pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal seperti dengan menggunakan respirator atau alat penghasil aerosol. Selanjutnya ada prinsip obat. Ada 6 prinsip obat, yaitu benar pasien. Sebelum memberikan obat, kita harus mengecek kembali identitas pasien. Yang kedua itu ada benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada obat atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Yang ketiga ada benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat ada benar cara atau rute. Ada banyak cara atau rute dalam pemberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Yang kelima ada benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitas dan tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu. Kenapa? Ya karena susu dapat meningkatkan sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir, yang keenam, ada benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasi dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Selesai. Terima kasih. Dari yang bisa saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.